Sumatera Selatan, dulur pendengar di Mano Pembado, sedang ngerasa di hati kulo, cek dola paca bersua kembali. Kali ini dalam sesi obrolan UMKM ya, dan biasanya pukul 11 hingga pukul 12 kita isi dengan hal penuh bermakna ya, dengan suatu hal yang luar biasa ya untuk dulur galo-galo di kesempatan siang hari ini ya, obrolan UMKM. Kaget dulu kita tahan teleponnya karena kita belum mulai ya. Tadi saya sudah ada dijelaskan ngomong tentang kreativitas kerajinan nih, kalau bahasa Inggrisnya craft. Nah, bahasa kitanya kerajinan. Dan nanti kita akan masuk dengan obrolan bersama Maya Puspitasari selaku owner Pudot Craft ya, Palembang. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Langsung baik kita nemuin narasumber kita yang ada di studio. Ada Ibu Maya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Iya. Ini siang hari ini caknya nih bawa banyak nian ini di depan kita nih, kalau dalam untuk pendengar yang mungkin mendengarkan perempat mau kasih dan bisa melihat langsung bersama Ibu Maya ya. Nama lengkapnya Ibu em, Maya Puspitasari, bener be? Iya benar. Dan pemilik dari Pudot Craft Palembang, atau seni kerajinan atau juga produksi ciri khas dari Sumatera Selatan ya. Nah, Bu, ini kita ngomong-ngomong pada siang hari ini mengenai kreativitas atau Iya. sepertinya ini kalau di Cilengsi ini ada bahan-bahan yang mungkin potongan-potongan perca ya, Iya kain-kain perca benar. ya, potongan kain perca, terus diolah atau mungkin bahan bisa dikatakan bahan daur ulang lah ya, Iya. tapi bisa menghasilkan sesuatu yang indah. Iya. Boleh tahu bagaimana ide awal-awalnya? Ya. Sebenarnya sih kalau kayak tempat tisu ini ya, ini tempat tisu gantung. Mm-mm. Biasa kan kalau tempat tisu tuh di meja dan bentuknya cuma petak Mm-mm. seperti biasa kan. Nah, jadi saya berpikir harus cari ide ya, gimana nih buat tempat tisu yang unik kayak gitu. Awalnya sih karena saya buat baju kucing, kebetulan saya memang suka buat baju kucing saya sendiri. Jadi saya berpikir nih gimana nih baju ini bisa jadi produk yang bagus, tapi fungsinya nggak hanya cuman baju kayak gitu. Ya, jadi saya coba-coba buat tempat tisu ini dengan 10 percobaan akhirnya berhasil dan saya patenkan seperti ini kayak gitu. Dan ini menjadi ciri khas dari Pudot Crab. Ya, ini produk Sudah original dipatenkan oleh. kita. Iya, produk Oh, original. keren. Jadi biasanya kalau tempat istisu itu cuma di kapar ke bae, tapi ini biasanya kan di kapar ke bae, tapi ini sudah bisa Digantung. digantung. Ya, kalau di rumah itu bebas di mana aja kan, Heeh. tinggal dipasang paku udah. Coba diangkat dulu, Bu. Di Mana mobil cara juga masang bisa gitu kan. Nah, itu tolong kayak di gini. ya gitu. Nah, Jadi dilihat kalau oh, ada dari bawah mm-mm. kertas tisunya dibalik Ngambilnya ya. dari bawah kayak gitu. Heeh, iya. Jadi kalau di rumah itu kayak bisa jadi iseng dekor kan kayak gitu. Ini pakai kainnya kain Kain jumputan. jumputan. Iya, khas Eh, Palembang. terus bahan dasar jumputan ini beli per meter atau memang olahan tadi? Kalau awal-awal sih kita kan pakai sisa kain ya. Ya. Kayak kalung ini pun dari sisa kain maupun pouch kayak gitu itu Mm-mm. semuanya dari sisa kain. Ya cuman kalau orderan banyak Ya. kita mau nggak mau harus beli kain yang baru kan kayak gitu. Jadi pernah mendapatkan order banyak, ada berapa jumlahnya? Iya, alhamdulillah. Pernah itu kita dapetin 200 piece kayak buat souvenir kayak gitu untuk Oh. tempat tisunya Jadi ini Alhamdulillah. kreativitas atau kerajinan yang menjanjikan juga, Bu ya? Iya. Oh, oh. Dan selain dari untuk tempat tisu ya, Mm-mm. apa yang kita bisa olah juga di Pudot Crab ini? Kalau dari sisa kain itu kita bisa buat kalung Mm-mm. kayak seperti ini kan, saya ada contoh ini bahwa ada 4 contoh. Jadi sisa kain itu bisa digunakan kita buat kalung yang cantik ditambah dengan aksesoris. Terus
suaranya tadi Bu. Tapi kita bisa mengulas lagi di sesi kedua ya. Oke, oke. Karena banyak sekali mungkin pendengar yang ingin tahu kenapa ngambil kreativitas ada hubungan dengan kain, wastranya, sumsel, ada juga kebanyakan sih ini yang bernuansa ibu-ibu ya, Bu. Iya. Awal-awalnya nih kalau misalnya awal bisnis atau ibu yang lakukan. Kalau masalah kerajinan sebenarnya itu sudah dari tahun 2010 ya Ya. sebenarnya. Tapi memang dulu itu pertama kali saya menggunakan kain flanel untuk kria ini kayak gitu, kayak buat bros, buat boneka kayak gitu dari kain flanel. Nah, untuk yang jumputan ini memang kita temanya memang pengen ngangkat kain khas Palembang itu dari tahun 2018 usaha Pudot Craft ini sendiri. Nah, jadi memang kita manfaatin. Jadi kan banyak nih, saya kebetulan kan jahit juga. Jadi kalau jahit itu kan pasti banyak sisa-sisa kain yang ada di rumah, banyak, dan kalau dibuang itu sayang, apalagi kain jumputan itu cukup mahal kan, Iya. dan nggak bisa belinya 1 meter, jadi dia minimal 2 meter kayak gitu. Iya, iya. Nah, Dikreasikan lah ya. jadi kalau bisa nggak ada sisa lah yang dibuang, jadi Ah, semuanya itu bisa kita jadikan cuan kayak gitu. oke, betul ya. Iya. Oh, ibu ini Bu pikiran cuan gitu, tapi Iya, semuanya itu iya harus udah. jadi cuan Oh, kayak gitu betul, jadi kan. uang ya. Mm-mm. Dan itu boleh diangkat Bu kalungnya Bu. Ini menarik sekali kalungnya. Kalau kalungnya sih biasa ya. Ini Tapi yang luar biasa iya, adalah apa ya? eh, untuk mengalungkannya itu. Apa kalau bisa ini kalungnya itu ya? kalungnya ini Ya. aksesorisnya. Aksesorisnya ya. Ini aksesorisnya, dan ini kain kan. Kain ya. Kan biasanya selama ini kan kainnya itu apa, untuk talinya itu
kuliner. Tapi kulinernya masih ada, Bu? Masih, tapi Masih. nggak terlalu saya promosikan. Tapi kalau misalnya udah Ada untuk yang mesen ya? langganan, Ada udah yang ada, mesen dibuat udah kayak. banyak Nah, langganan terus kayak berlari gitu. ke ini apa namanya kerajinan tangan Mm-mm. yang pernah pernik ini. Ada berapa item, Bu, yang sudah dibuat? Sudah banyak sebenarnya, Ya. nggak terhitung, sudah banyak. Cuman kalau yang fokusnya itu ya paling kalung ya masih Mm-mm. bros kayak gitu kan, kayak pouch, terus gelang, tasbih. Nah, karena itu sering dipesan buat Iya. souvenir kayak gitu. Oke. Kalau untuk anak muda biasanya yang laris mana, Bu, dari apa yang dibuatnya? Kalau sekarang ini anak muda ya kebanyakan ya yang lagi musim ya strap HP ya sama gelang kayak gitu, Strap HP ini cincin. yang kayak pernah pernah ini ya. Iya, yang Coba lihat, Bu, ini. ya. Nih, Oke, ini lagi kan rame nih ya. lagi ramean Iya, anak muda kan suka keren nih. pakai ini. Iya, iya, iya. Terus Sama gelang, aksesoris kalung-kalung sama tadi. cincin kan, yang Iya. cincin yang harga 5 ribuan Ah, dari manik-manik itu pas laku tuh. itu 5.000 harganya. Iya. Oh, aku pikir mahal, Bu. Enggak, ada cincin yang manik-manik Oh, ada manik kecil-kecil itu. kecil-kecil ya. Ya, Kalau apalagi yang anak-anak ah, ah, anak-anak SMA itu suka iya. pakai. Kalau kalung tadi minimal berapa harganya? Kalau kalung ini dari harga 45 sampai Ah, ada harga 85, ah. tergantung dari aksesorisnya. Ya namanya anak-anak muda terjangkau lah ya. Iya, Iya, masih iya. masih Oh, terjangkau. benar, benar. Tapi kalau kalung-kalung kayak ini kebanyakan ibu-ibu yang membeli kayak gitu. Mm-mm. Kalau anak muda itu ya paling strap, strap masker kayak gitu kan. Mm-mm. Anting, gelang kayak gitu. Tapi kalau kalung-kalung kayak gini banyak kan ibu-ibu. Oke, Ya. ya. Kalau untuk mengawali bisnis ini, kan bersama tahu mau coba juga, Bu, ya. Jadi pasarnya luar biasa dan pastinya bahannya masih ada, ya. Mm-mm. Apa yang harus dilakukan trik-trik awalnya, Bu? Trik-trik awal ya. Apa nyulit desain model desain dulu, Bu? Iya sih. Tren-tren gitu. Nah. Kalau dulu itu pernah, kalau kayak kriya atau kerajinan tangan itu pernah Mm-mm. pengen buat ciri khas sendiri, Mm-mm. tapi agak lambat ya, kayak Punya ciri gitu. sendiri. Justru yang apa yang yang pasaran justru itu lebih laku itu ya. Jadi akhirnya kita putuskan kalau misalnya trennya lagi kayak gini ya sudah kita ikutin kayak gitu. Karena misalnya pasarnya seperti ini, ya konsumennya ngikutnya zaman sekarang ini yang mana yang lagi ngetren ya udah diikutin kayak gitu. Jadi ya kita terpaksa juga kita harus ngikutin sesuai pasar kayak gitu. Tapi melalui media sosial juga, Bu, kamu ya? Iya. Eh, Bagaimana kansnya tuh dikenal kalau di media sosial? Udah banyak yang tahu. Iya, udah banyak, Ah, alhamdulillah ada udah. yang ngontak dari luar juga Iya, nanya-nanya. ada. Kemarin pernah juga ada di Shopee sama di Tokopedia, itu sudah ada yang pesan kayak gitu. Dari Dari Jawa kebanyakan. Jawa ya. Mm-mm. Oke, karena uniknya kan nih kan Iya, Jawa karena Botan kita ini kan punya menggunakan khasnya. iya benar, Iya, menggunakan kain khas Palembang iya, kayak oke. gitu. Oke, untuk wadah tisu ini dijual berapa tadi, Pak? 100 ribu. 100.000. Tapi Mm-mm. kalau ditaruh di rumah atau di mana ya Iya. menarik nih ya. Karena Ya. memang Ah, bahannya kan kita juga bahan premium dan mm-mm. memang kita pakai pouring, jadi memang nggak asal-asal buat. Jadi memang kita buatnya semaksimal mungkin ya. Walaupun kecil ini menggunakan bahannya itu hampir setengah meteran Hmm. kayak gitu. Nah, untuk tempat tisu ini kita sudah masuk di Kria Sriwijaya. Oh, masuk di stand ya. Iya, yang di Untuk DPR. displaynya. Yang di samping TPRI ya. Iya, betul. Jadi masuk displaynya Kria Iya. Sriwijaya. Nah, jadi sudah bisa dikatakan ya kalau masuk sana standarnya sudah sesuai Iya. lah ya, dari Karena di segi. situ kan juga waktu kita mau gabung di situ juga harus melewati kurasi. Jadi harus sesuai standar dari mereka kayak gitu. Oke. Ibu Maya, kita break dulu kan. Kita bakal sesi kedua dan Iya. nyiap ke segala satunya. Untuk dulu yang pengen ikutan atau meloan di program acara ini silakan di 0711 351656 atau di 089778848884. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dulur kita masih bersama Kompak RRI Panda di Sriwijaya Siang.
sekarang sepertinya sudah mereka sudah memahami, dan sekarang mereka juga sudah pada urus ya untuk merek mereka. Nah, kebanyakan juga merek mereka itu ternyata udah banyak yang didaftarin. Jadi kita sarankan untuk ganti brand daripada nanti mereka tahu yang udah daftar duluan dan nanti mereka tuntut kayak gitu. Itu untuk nama brand atau merek tadi berapa tahun biasanya? 10 tahun perlindungan hukumnya. Secara hukum 10 tahun. Iya. Dan bisa Bisa diperpanjang kalau, tapi harus cepat. Iya, Iya. seperti kita ngomong tadi ya. Kalau Sapo off duluan langsung diambil orang lain itu Iya, juga. benar. Kita juga yang masalah itu kan ya. Benar. Nah, untuk kerajinan sendiri di Palembang atau hubungan dengan wastra nih Bu ya. Kalau Ibu kan sering ada pameran-pameran, ketemu dengan teman-teman yang sama ya. Iya. Tapi apa membeda dari Pudot Craft dengan yang lainnya? Yang lain ya. Makanya itu saya kalau untuk membedakan itu Ya. harus punya produk yang ciri khas kami kayak gitu. Makanya saya buat kayak tempat tisu, ada tas bentuk kayak ini juga, tapi fungsinya tas, dan memang bahannya agak kita ubah ya. Kayak ini kan pakai busanya masih busa yang biasa, tapi kalau tas itu buat yang tebel kayak Tapi gitu. emang aslinya Ibu pengrajin atau tukang jahit sendiri Bu? Iya. Itu di awal-awal usaha. Iya. Tapi sekarang untuk yang menjahit atau membuatnya Sudah ada yang bantu. Karena saya sudah sibuk mendampingi UKM. Oke, untuk membuat ini butuh berapa waktu Bu? Satu. Kalau satu ini paling 1 jaman lah kalau untuk jahit ya. Tapi kalau Polanya kan sudah ada ya? pola sudah ada dari saya polanya, karena kita memang nggak boleh dirubah-rubah ukurannya karena pas kan untuk tempat tisunya. Jadi rata-rata juga yang potong itu saya sendiri. Jadi kalau untuk ke penjahit Rahasia saya ya. jadi saya kirim ke penjahit itu udah tinggal jahit aja kayak gitu. Oke, iya. Jadi kita punya Pola pola sendiri. sendiri karena itu menjadi khas Iya, dari benar. Pudot Craft ya. Dan kalaupun mau dipakai rame-rame atau izin boleh nggak Kalau izin berbayar? ya, iya kalau izin ya kan kita kan pasti yang namanya saling ngehargain ya, Iya. ngehargain ibaratnya usaha lah ya. Iya. Karena kan kayak ini nih, kalau contoh nih makanan kan mereka ada resep kayak gitu. Nah ini anggaplah resep saya sendiri karena Iya. saya buatnya dari awal itu saya sendiri, jadi benar-benar saya jaga kayak gitu. Oke, ya. Pudot Craft ini kan awalnya nama tadi kuliner, terus ke kerajinan tangan yang tentunya ada pembeda untuk menjalankan usahanya. Iya. Apalagi Ibu ini sibuk katanya mendampingi UMKM tadi. Iya. Menyibukkan diri. Iya. Apakah bermasalah dalam berjalannya usaha atau mungkin jalan-jalan be, ngalur be? Mana cara bagi waktunya Bu? Alhamdulillah jalan semua kayak gitu. Jadi kalau misalnya makanan itu makanya saya nggak promosiin lagi. Kalau misalnya saya promosiin nantinya keteteran. Betul. Jadi untuk memang kuliner itu saya cukup terima yang sudah langganan saja. Ya, kalau kuliner ini ada rekanan nggak? Bisa nggak kita untuk rekanan orang yang buat atas nama Pudot Craft atau kuliner Pudot itu? Kalau untuk Pudot itu juga saya resepnya resep sendiri. Oh, jadi masih rahasia juga ya. Jadi kayak pudot-pudot yang di luaran mungkin mereka buat itu kan beda, karena saya punya ciri khas sendiri. Jadi saya juga bukan dari saya sih, dari beberapa teman juga banyak dan beberapa langganan. Mereka pernah beli pudot sedot itu, puding sedot itu ke tempat orang lain, dan mereka selalu bilang beda. Dari tekstur, rasa itu beda kayak gitu. Jadi memang punya ciri khas sendiri. Jadi mereka tahu waktu misalnya nyicipin, oh ini bukan punya Maya kayak gitu, tapi punya orang lain. Karena kalau punya Maya kayak gini kayak gitu. Nah makanya resepnya itu memang saya jaga juga, nggak saya kasih. Harganya lain, berapa gitu. Bu kemarin kalau dijual? Apa? Harganya berapa? Kalau pudot itu kemarin saya jual kan pakai botol tuh. Saya jual 15.000. Oh, pakai botol bukan pakai pons? Bukan, saya pakai botol kayak gitu. Saya nggak pakai pouch kayak gitu. Oke, ya. 5.000. Apa? Yang mana? Harga tadi? 15.000. 15.000. Iya. Dan hanya untuk orang-orang yang Langganan pesan saja. langganan ya. Oke.
Oke. Kembali ke kerajinan yang Ibu buat ini, Bu. Yang ini kan keren-keren, Bu. Yang warnanya ada harus memadukan warna juga gitu ya. Iya. Oh. Jadi kan Ilmu juga nih, Bu. Iya. jadi sebelum saya kasih ke penjahit, saya itu sudah cocok-cocokin dari bahan polosnya. Ini kan kita menggunakan kain ini ya, katun Yeah. Toyobo. Nah, ini kita cocok-cocokin warnanya dulu. Oh, ini jemputannya warna ini, nanti bahan polosnya warna apa nih yang cocok kayak gitu. Nanti saya sudah potong semuanya, udah saya pasang-pasangin, karena kan kalau nggak dipasang-pasangin nanti penjahitnya bingung. Betul. Jadi saya sudah pasang-pasangin dulu, ini warnanya ini pasangannya ini, jadi dia tinggal jahit kayak gitu. Udah terima beres lah. Iya. Kayak gitu. Dan yang pasti kalau Ibu ini punya pengrajin ya atau orang penjahit tadi, karyawan yang mungkin naikkan income mereka juga, Bu ya. Iya. Selama ini mereka hanya jahit biasa atau mungkin tidak ada kerjaan hanya dipekerjakan oleh Ibu Maya. Rata-rata ibu rumah tangga. Nah, ini kembali ke apa ya, menaikkan cara penghasilan yang tambahan Iya. bagi Ibu. Ya, udah berapa orang tadi, Bu, anak Bu? Kalau yang tetapnya? Yang tetap 2, kalau terus? yang nggak tetap itu ada 10. Kalau misalnya banyak Kalau jobnya. lagi banyak, saya lempar-lempar ke sini biar cepet kan. Iya. Karena kan kadang kayak tempat tisu ini kalau banyak, mereka suka deadline-nya cuma 3 hari kayak itu deadline-nya kan. Jadi kita harus cepet-cepet. Jadi dibagi tuh, sini mejanya 5 biar cepet kayak gitu. Tapi rata-rata terbantu kan mereka, Bu, untuk Iya. adanya mereka, usaha Ibu ini. alhamdulillah Iya. mereka Ada suka. curhat-curhatan mereka, Bu. Iya, ada. Kalau lagi sepi ya. Ada 2 sih itu janda Ah. gitu. Dan anaknya 3 sekolah, jadi sangat terbantu kayak gitu, dia bilang kayak gitu. Oke. Nah, saya Makanya temanya sekarang lagi rame pengentasan kemiskinan. Gitu. Iya. Jadi bisa membantu apa penghasilan suami juga. Iya. Iya. Jadi mereka curhatnya gimana, Bu, tadi? Terbantu sekali. Iya, terbantu karena kan selama ini kan juga kalau misalnya tempat lain kerja kan mereka harus stay di tempat Ya. ini ya, tempat ownernya. Nah, kalau saya itu awal-awal memang saya pengennya mereka stay di tempat saya. Biar bisa dipantau. Tapi ada beberapa orang yang mintanya, Bu, boleh nggak kami bawa aja kayak gitu. Karena saya punya anak kecil, nggak bisa ditinggal. Saya juga mikir, iya juga ya kalau misalnya mereka di sini, saya pun harus stay. Ya. Dan saya nggak bisa kemana-mana kayak Dan gitu. memberi makan siang juga. Kalau makan saya sih ya nggak jadi Ya, masalah, masalah ya. ya. Makan saya makan mereka Iya, iya. gitu. Jadi sebenarnya memang kalau misalnya stay itu takutnya saya nggak bisa kemana-mana, dan mereka juga nanti takutnya kerjanya tertekan ya kalau ditungguin, diliatin. Hasilnya bagus juga ya. Jadi ya memang ya udahlah, kita sepakat mereka bisa kerjain di rumah. Yang penting saya sudah tahu rumah mereka. Alhamdulillah juga mereka udah dari 2018 ikut saya, jadi memang udah percaya. Nah, jadi memang udah langsung kirim-kirim aja bahan kayak gitu. Dan memang saya cari yang memang yang penjahitnya rapi dan nurut. Kalau misalnya kalau saya komplain itu dia nggak baperan, nggak mudah tersinggung kayak gitu kan. Jadi karena memang kan kita kan produk itu masuk ke Kriya Sriwijaya ya, jadi kan kita memang harus jahitannya harus kualitas. rapi kayak gitu. Jadi memang saya jaga kualitas itu kayak gitu. Tahan berapa tahun, Bu, jaminan Ibu? Yang Ya, mana? kayak produknya tisu ini. Bisa 2 tahun lebih? Ininya, Untuk awetnya. awetnya. Ya tergantung Iya. ya. Tapi ada teman saya yang udah pakai dari 2020 sampai sekarang masih bagus. Itu produksi Ibu pertama Iya, ya? malah itu masih belum sempurna malahan. Iya, gitu. iya. Prototype gitu. Jadi belum sempurna, masih disimpan sama dia. Iya, keren ya. Oke, itu yang membanggakan sekali nih. Iya. Pernah nggak, Bu, Ibu lewat atau mungkin di suatu tempat tapi ada produk Ibu yang dipakai orang, yang Ibu nggak ngerti orang siapa? Iya, pernah lihat. Bagaimana perasaan Ibu? Di mobilnya gitu. Ternyata dibeliin sama ini sepupunya kayak gitu. Lah, ini kan produk saya kayak gitu. Oh, aku nggak tahu. Oh iya, setelah dia lihat brandnya kan, oh iya ya. Ada rasa bangga ya, Bu? Iya. Gitu. Itu mungkin yang menjadi kebanggaan juga ya. Iya, Ya, jadi sudah dipakai oleh banyak orang dan dihargai dalam bentuk tadi dipakai Iya, dimanapun berada iya. ya.
Oke, sekarang harapannya Bu di ujung program ini apa sih harapannya Ibu untuk Budot Craft dan juga kerajinan yang ada di Ya, Palembang? harapan saya sih semoga selalu bertahan dan di ini ya dengan persaingan yang sangat ketat kan dengan pengrajin di Palembang ini sangat banyak nih masalah kerajinan. Jadi semoga Budot Craft itu tetap bertahan dan semakin berkembang dan semakin kreativitasnya muncul kayak gitu. Jadi memang kita harus selalu kreatif. Kalau enggak ya udah kita ketinggalan sama Betul. kompetitor ya. Orang yang pengikut lah gitu. Karena ya Ibu tadi ngomong bahwa apa yang Ibu buat ini kan ada desainnya sendiri dan yang pastinya di Palembang belum banyak Ibu sudah mulai Kalau melirik. ini cuma saya sendiri. Iya, belum ada yang model-model Ada. kayak gini. Makanya memang kayak pola itu juga kita jaga gitu. Tapi ada brandnya sudah, dari Tempel brand. Ada sih. Ada di mana depannya? Oke, oh ya, Labelnya. labelnya. Jadi ya bagi yang pernah membeli atau memakai dari Budot Craft ya, yang keasliannya ada dengan labelnya ya. Oke, terima kasih Bu. Kita ngobrol-ngobrol lagi lain Iya, kesempatannya dan ini sama-sama. semoga menginspirasi apa yang Ibu sampaikan dan bisa mengangkat UMKM naik kelas juga deh. Iya, kayak naik kelas. Perekonomian di Sumatera Selatan dan tadi tambahan untuk menambah penghasilan ya Iya, itu pasti. bagi banyak orang ya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Doror kalau kita sudah ngobrol bersama Ibu Maya atau lebih lengkapnya namanya Maya Puspitasari, owner dari Budot Craft Palembang ya, dengan apa yang disebutkan tadi macam-macam, ada aksesoris, ada kerajinan tangan, ada tempat tisu dan beliau juga punya usaha fashion ya. Nanti kita kapan-kapan ngobrol juga ya. Dan yang pastinya ada juga makanan kuliner yang lengkap lah sudah. Dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti dengan berbagai tema dan berbagai narasumber tentunya di obrolan UMKM. Sampai ketemu di lain kesempatan dan kita lanjut kembali program Sriwijaya Siang. Boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Kelakar. Dulu kita Perempuan ini banyak besar kelakar kan. Iya,